wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hazini ma fi hadhihi lailatil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini di awal malam di bulan Rajab, di bulannya Allah Subhanahu wa taala, diri kita, jiwa kita dikumpulkan di mana ini tempat dibacakan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita meminta dan memohon selalu akan dalam kehidupan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita kesemuanya bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah bahwasanya di malam Rajab ini, di malam yang dimana Allah turunkan segala ampunannya, Allah berikan segala rahmatnya, Allah terima segala taubat hamba-hambanya. Bagi mereka yang ingin datang kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ridha dalam hatinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Ala inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati." Ketahuilah bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Dan sedangkan bulan Ramadan yang karim, yang mulia, adalah bulan khusus umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan lagi kita akan menyongsong menghadapi bulan Ramadan. Tak lama waktu terus berjalan, terus bergulir. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun berganti tahun. Dan sekarang saatnya diri kita tundukkan daripada sifat-sifat kesombongan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita dalam keadaan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan disunnahkan untuk perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan disunahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, ayyuhal muslimun, ayyuhal ikhwani tubu ilallah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Taubat kita sama Allah. Waktu 9 bulan cukup dah tuh buat main-main. Nih waktu 3 bulan nih, masuk Rajab, masuk Sya'ban, masuk Ramadan. Kita nggak ada yang tahu, dan kita nggak pernah tahu apakah umur kita sampai ke bulan Ramadan atau tidak sampai di bulan Ramadan. Makanya ketika datang bulan Rajab, perbanyak doa yang dianjurkan oleh para ulama, oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kasih keberkahan buat kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Al-Imam Al-Habib Zain Ibrahim Muslim mengatakan bahwasanya Rajabun syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saghi wa Ramadan syahrul hasad. Di dalam kitab Tuhfatul Ahbab dikatakan bahwasanya para ulama mengatakan Rajab ada bulannya untuk kita menanam,
Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menuangkan air ke tanaman kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita akan mendapatkan panen daripada tanaman kita. Berarti di sini kita disuruh perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ulama mengatakan juga, Al-Imam Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ala inna Rajab syahrul asam wa syahrul asab. Ketahuilah bahwasanya bulan Rajab adalah bulan tuli dan bulan di mana dituangkan di situ akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertanyaannya. Bulan Rajab ini kalau orang Betawi bilang, kalau orang Arab bilang bulan Rajab, tapi kalau orang kampung bilang, kalau orang sini bilang bulan Rajab. Entah bulan Sya'ban, bulan Rawah. Kenapa bulan Rawah? Banyak orang pada rawahan, banyak orang pada bikin tahlil, ngedoain orang tuanya, mau puasa, datang ke kuburan, ziarahin tuh orang tuanya. Udah pada balak tuh kuburan bapak emaknya. Sekarang saatnya. Nih, waktunya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau mendengar siapapun hambanya yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau tobat dengan ikhlas hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti tentu hamba tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita hadir di sini, duduknya kita dengan ikhlas. Ya, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min hammin faraja wa kulli dikin makhraja. Siapa yang selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hilang kepenatan di dalam kehidupannya. Pusing, galau, bingung, mau ngapain nih hidup, udah pusing, udah bosen, udah capek sama hidup dunia. Banyak istighfar. Masalah banyak, diputusin sama cewek sampai nggak mau keluar kamar. Ya Allah, ditikung sama kawan, mana kawan ini jelek lagi. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Udah ganteng-ganteng, ini kung jelek, demen lagi ceweknya main jelek. La ilallah, nasib. Wah, puyeng hidupnya, pusing hidupnya, lamar kerjaan ditolak mulu. Mau kerja kemana-mana, mau dagang, obyekan nggak pernah gol, mulu sendet, mulu macet. Nah, perbanyak siapa yang melazimkan akan istighfar, Allah akan berikan jalan keluar daripada kehidupan, daripada kesulitannya. Apalagi Allah akan kasih rizki yang tidak diduga-duga kedatangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Rajab, banyakin istighfar. Apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa tub. Tuh, bulan Rajab banyak sekali peristiwa sejarah. Di bulan Rajab ada perang Tabuk. Di bulan Rajab juga ada pembebasan daripada Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apalagi peristiwa yang sangat agung yang terukir di sejarah Islam apa? Adanya peristiwa Isra wal Mi'raj, yang dimana Nabi Muhammad SAW, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad dapat undangan khusus VIP dari Allah Ta'ala. Dipanggil Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj, ditemani oleh malaikat yang paling agung, pemimpin para malaikat, Sayyidul Malaikah, itu malaikat Jibril alaihissalam, yang menemani dari mana perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi kita Muhammad SAW satu malam perjalanan menuju langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus sampai bertemu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu, peristiwa yang kita ambil dari Isra wal Mi'raj ini banyak semuanya.
Di antaranya paling penting adalah masalah sholat. Ini masalah sholat, langsung Allah berikan hadiah ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Anda mau tanya, ya, jawab dengan jujur, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Ya, kira-kira, ya, yang udah pernah ngerasain pacaran, yang udah pernah ngerasain punya dedemenan, kira-kira kalau kita dibawain hadiah, girang apa kagak? Girang apa kagak? Wah, dibawain jaketnya dari RB, jaketnya belinya jauh, mahal. Kalau dilihat tuh jaketnya di Shopee, kira-kira ada 700.000 jaketnya. Wah, baru kali ini gue dapet jaket harga 100.000. Biasa jaket cuma 35.000, sekali pakai demek. Tuh, ya, dibagi tuh, dikasih hadiah sama ceweknya. Ulang tahun dibawain kue, luar biasa, ya. Ditiupin lilin, lagi sedang tidur dibangunin tidurnya. Mata masih belekan kemana-mana. Ya Allah, Rabbi Karim, cewek udah rapi, udah cakep, datang. Hi babe, anniversary to you. Ya salam, Allah Karim. Seneng nggak? Bahagia nggak? Bahagia, senang, dapat hadiah. Dah senang luar biasa. Langsung bikin SG. Subhanallah. Ya, subhanallah. Bikin dah tuh SG-nya. Kue ulang tahunnya. Terima kasih, kehadiranmu sangat menyenangkan hatiku. Ya. Baba lo no malu di rumah tiap hari ngasih simpan lo. Kagak pernah bikin terima kasih. Enggak bikin SG. Lah setiap setahun sekali cewek datang bikin SG. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, tak kusangka dirimu seperti itu, ternyata luar biasa. Kau sangat romantis pada saat itu. Ya Allah, bikin SG. Tuh, kue ulang tahun. Nauzubillah min dzalik. Girang apa kagak? Senang apa kagak? Senang dapat hadiah. Masya Allah. Apalagi di Nabi Muhammad dapat hadiah khusus diberikan untuk umatnya. Salat 5 waktu. Ada subuh, ada zahar, ada asar, ada maghrib, ada isya. Yang paling pertama Nabi Muhammad SAW melakukan adalah salat zuhur. Jadi Nabi Muhammad itu kelar Isra wal Mi'raj enggak sembahyang subuh, belum diwajibin. Yang diwajibin pertama kali Rasulullah SAW apa? Sembahyang zuhur. Itu luar biasa. Makanya mau sholat jangan pada lalai ya mau sholat. Jangan pada mentelantarkan sholat. Ini bulannya sholat nih 5 waktu. Dikasih oleh-oleh kita langsung sama Nabi Muhammad dari Allah Ta'ala. Luar biasa, dapat oleh-oleh dari Allah Subhanahu. Girang. Enak, jadiin tuh sujud kita, sholat kita, tempat kita bermunajat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulannya minta ampun. Selama 9 bulan kita banyak dosa sama Allah, banyak maksiat fi sirri wa alaniyah. Maksiat yang diam-diam dan maksiat yang kelihatan. Maksiat yang diam-diam orang ada yang tahu, itu aib buat kita, itu tapi maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat diam-diam ngentit duit orang, ngajak jalan ngumpet anak orang, itu maksiat diam-diam itu. Ya, tujuannya kadang-kadang mau ngaji, cakep pakaiannya, pakai peci, masya Allah, jaketnya ada tulisan majelis taklim. Anak orang dipulangi jam 2 pagi. Nauzubillah. Hati-hati ya ikhwan, hati-hati antum semuanya. Ya, yang benar pada akhlaknya, yang benar etikanya, yang benar kita punya sikap budi pekerti yang harus yang baik. Tuh. Siapa orang yang ninggalin sholat, kutiba ismuhu fi babin nar 1 waktu. Siapa yang ninggalin sholat 1 waktu, Allah tulis namanya di pintu neraka 1 waktu. Nggak sholat zuhur, nama fulan bin fulan 1. Nggak sholat asar di neraka nomor 2, nama dia lagi. Nggak sholat maghrib nomor 3, nama dia lagi. Nggak sholat isya nomor 4, nama dia. Nggak sholat subuh nomor 5, nama dia. Selama hidupnya
meninggalkan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Giliran tugas sekolah nggak dikerjain, takut sama gurunya. Waduh, ini besok udah ngumpulin ini tugas ini, saya ngeri nggak naik sekolah, saya ngeri nggak lulus. Ya Allah, saya takut dikatain bego sama teman saya. Kenapa? Karena ngajain tuh tugas. Nggak sholat bodo amat, nggak sholat ya udah biarin aja, nggak ada urusan, nggak pernah sedih sama ninggalin sholat. Tapi giliran kerja takut telat jalannya, kerja masuk jam 7, habis subuh udah jalan. Masya Allah, nasi uduk belum diangiin, nasi uduk belum dikipasin, nasi uduk masih ngebul, dia udah jalan kerja. Takut apa? Takut terlambat. Tapi amal sholat nggak ada yang pernah takut terlambat. Coba bayangin, amal dunia kau kejar-kejar, tapi Allah Ta'ala tidak pernah kau kejar. Akan tetapi Allah selalu memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Allah nggak pernah perhitungan sama kita. Tiap hari kasih sama Allah. Lu maksiat ke, lu taat ke, Allah kasih terus. Bahkan ada yang Allah kasih rezekinya Masya Allah lancar. Sampai-sampai ada orang yang akidah imannya lemah, dia bilang, lah itu orang enak amat, lah ngaji kagak, sembahyang kita tahu lagunya nggak pernah sembahyang, lah tapi obyekannya Masya Allah, jual apa aja laku, urusan apa aja beres. Giran ada ini itu, lo mana dia lagi. Coba itu. Lah kita saban hari bukan soal 5 waktu aja, duha kita kerjain, baca waqiah nggak pernah tinggal, lah begini mulu. La ilaha illallah, gimana nih urusannya? Nih tanda orang nggak syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya orang itu dikasih susah, itu undangan buat kita. Untuk apa? Untuk dekat sama Allah Ta'ala. Biasanya orang kalau lagi susah kan datang ke rumah orang banyak, kawan, saudaranya datang. Lah coba kalau lagi kaya, boro-boro dengan saudara, boleh-boleh ngajak kawan. Ya, entar udah susah ada baru. Nah, itu namanya undangan dari Allah. Ingat, ya, nanti bakal dihisab semuanya sama Allah. Rumah dihisab, motor dihisab, mobil dihisab, istri dihisab, anak dihisab, semuanya bakal ditanya sama Allah Ta'ala. Makanya pertama sholat dulu nih rapihin. Kalau sholatnya rapih, semuanya bakalan rapih. Ingat ya, kalau sholatnya rapi, kesononya bakalan Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat jaga. Man taraka sholata muta'ammidan faqad ghafar. Siapa yang ninggalin sholat secara sengaja, maka termasuk bagian daripada orang kafir. Tuh. Nauzubillah min dzalik. Ini Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perbanyak kita istighfar sama Allah Ta'ala. Terakhir, Habib Zain bin Ibrahim mengatakan bahwasanya man qama bi hurmatir Rajab wa faqallahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban wa faqallahu lil qiyam bi hurmati Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizallahu min Ramadan ila Ramadan. Siapa orang yang bisa menjaga akan kehormatan kemuliaan bulan Rajab, Allah akan jaga dirinya untuk mendirikan daripada kehormatan kemuliaan bulan Sya'ban. Dan siapa orang yang bisa menjaga mendirikan kehormatan daripada bulan Sya'ban, Allah akan berikan dirinya untuk bisa memuliakan mendirikan daripada kehormatan bulan Ramadan. Dan barang siapa yang bisa mendirikan, menjaga kehormatan bulan Ramadan, Allah akan jaga dirinya dari Ramadan sekarang kepada Ramadan yang akan datang. Ini keutamaan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai Ramadan yang menjaga akan dirinya. Ini bulan Ashharul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada 4 dalam setahun. 3 bergandengan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 misah apa? Bulan Rajab. Makanya di bulan Rajab ini siapa orang yang buat maksiat, dosanya double. Siapa yang berbuat taat, pahalanya double. Tuh, pilih dah. Mau pilih pahala double apa dosa double. Tuh. Kalau kita gaji enak double. Tuh.
duit dikasih double. Tuh. Pahala insya Allah dari sekarang. Dari sekarang. Ya, terakhir kita tutup, masing-masing kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan perbanyak baca doa Sayyidul Istighfar. Ya, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya hadir di sini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang sengaja maupun tidak sengaja. Kita banyak khilaf kepada Allah, kita banyak lalai kepada Allah taala. Mudah-mudahan di bulannya Allah, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, Allah tuangkan rahmatnya, Allah tuangkan maghfirahnya kepada hamba-hambanya yang mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah termasuk daripada hamba-hamba Allah yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, dosa kita dileburkan, diampunkan Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ya Allah, kami mengharap kepada Engkau ya Allah di malam mulia ini, di malam bulan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan senantiasa ya Rabb diri kami mendapatkan curahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Bimbing diri kami ya Allah, bimbing jiwa kami ya Allah. Selamatkan hati kami ya Allah daripada sifat-sifat yang tercela ya Allah, sifat-sifat yang buruk dalam hati kami ya Allah, sifat sombong, sifat riya, sifat sum'ah, sifat khianat, sifat munafik ya Allah. Bebaskan hati kami, sucikan hati kami, luruskan hati kami ya Allah dengan niat-niat terbaik untuk mencari ridho-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina minka rahmatan wa hab lana min amrina